I never made it, but I know what it takes. I'm motivated. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riris Lutfiani. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana implementasi dari manajemen resiko terhadap usaha kostum karnival milik Pak Bayu Supriyanto. Untuk profil usaha, Sanggar Seni Luna Art beralamat di Jalan Ali Syarif, RT 3 RW 8, Kecamatan Taunan, Kabupaten Jepara. Untuk pemilik dan pengelola, usaha ini dikelola dan dimiliki oleh Bapak Bayu Supriyanto beserta istrinya. Sanggar Seni Luna Art berfokus pada pembuatan kostum-kostum karnival dan juga cosplay sesuai dengan permintaan konsumen. Untuk selanjutnya adalah tempat dan bagian yang memiliki resiko. Untuk yang memiliki resiko adalah bagian pengiriman barang untuk keluar kota, karena ini berkaitan pada packing dan juga pada saat ekspedisi. Yang kedua adalah untuk bagian peralatan produksi, terus pada bagian produk dan juga pada bahan baku dan keuangan disertai dengan modalnya. Untuk penyebab terjadinya resiko adalah yang pertama pada bagian barang. Pada bagian barang memiliki kerusakan karena yang setelah itu adalah masuk pada tenaga kerja. Di sini yang dimaksudkan adalah ketika tenaga kerja pada saat proses produksi mengalami kecelakaan kerja karena kekurang hati-hatian para pekerja. Yang kedua adalah ketika tenaga kerja mengalami keadaan kurang sehat atau tidak fit. Hal ini berakibat atau beresiko kepada penularan penyakit atau penularan virus untuk karyawan yang lain. Nah, karena adanya resiko penularan penyakit ini akan berakibat pada terhambatnya proses produksi. Setelah pada tahapan tenaga kerja, identifikasi resiko yang selanjutnya adalah pada lingkungan sekitar. Nah, di sini lingkungan sekitar yang dimaksudkan adalah tempat dari sanggar saat produksi itu terbuka, jadi kurang nyaman. Selanjutnya adalah pada tahap penanganan terhadap identifikasi resiko yang ada. Yang pertama, untuk masalah pemasangan kostum pada saat penyewaan, Sanggar telah mengeluarkan MOU untuk tahapan penyewaan. Jadi, dari tim Sanggar wajib ada yang ikut 1 atau 2 tim yang berangkat di tempat penyewaan untuk memasangkan kostum. Jadi, untuk menghindari kerusakan saat perakitan dan juga untuk menghindari cacatnya barang pada saat penyewaan. Yang kedua, pihak Sanggar mengeluarkan MOU untuk pemberian DP maksimal adalah 1 minggu pada saat produksi sudah memberikan setengah dari uang produksi. Nah, untuk selanjutnya pada tahapan bahan baku, kesalahan pada pola yang menjadikan bahan baku itu kedua kali pembelian, pihak Sanggar sudah ada penanganannya sendiri. Jadi, untuk bahan yang salah pola akan dijadikan aksesoris yang kecil-kecil. Jadi, untuk bahan baku tetap bisa dipakai kembali tanpa dibuang secara cuma-cuma. Selanjutnya adalah jika pada bulan-bulan yang tidak terlalu lama kegiatan kesenian, alat-alat ini untuk di maintenance untuk satu persatu. Jadi, misalkan pada mesin-mesin yang menggunakan arus listrik, mesin akan dirawat ketika pada bulan-bulan sepi ini diberi pelumas dan disimpan di almari khusus untuk mesin produksi, mengurangi adanya kerusakan dan juga kecacatan pada mesin produksi. Yang selanjutnya adalah untuk alat-alat pemasangan aksesoris. Ini juga ada maintenance-nya sendiri, jadi pihak Sanggar sudah ada jadwal untuk maintenance. Untuk perihal masalah resiko dari tenaga kerja, pihak Sanggar telah mengeluarkan instruksi untuk selalu berhati-hati pada saat proses produksi maupun saat dalam keadaan bekerja. Dan pihak Sanggar sudah menyediakan kotak P3K untuk sewaktu-waktu jika para karyawan ataupun para pekerja itu timbul rasa sakit atau mungkin gejala seperti
pusing atau mual. Sudah disediakan kotak P3K. Selanjutnya, untuk masalah tempat produksi, pihak Sanggar sudah membuatkan atau memperluaskan tempat produksi agar bisa menjadi showroom untuk pemajangan kostum yang disewakan maupun untuk koleksi-koleksi pihak Sanggar sendiri, dan juga untuk tempat produksi yang lebih tertutup dan juga lebih nyaman untuk karyawan maupun lingkungan sekitar. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa dari pembahasan kita dari awal hingga akhir untuk masalah implementasi identifikasi resiko pada Sanggar Seni Luna Art ini, yang pertama ada pada barang, tenaga kerja, keuangan atau modal, bahan baku, dan juga lingkungan sekitar ini. Dari semua resiko yang ada sudah kita pelajari dan ada penanganannya itu sendiri. Dari mulai salahnya pada bahan baku sudah bisa diatasi dengan pemakaian bahan baku untuk model-model yang lain. Untuk tenaga kerja sudah ada penanganannya sendiri, yaitu menyediakan protokol kesehatan seperti P3K dan juga instruksi dari si pemilik. Nah, untuk lingkungan sekitar sudah adanya perluasan dari tempat produksi. Untuk masalah keuangan, pihak Sanggar sudah memberikan MOU atau perjanjian kepada pihak penyewa maupun pihak dari Sanggar itu sendiri. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Riris Lutfiani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.